akan diperkenalkan juga nih salah satu fitur dari Python sih, ini yang sangat menarik karena bagus untuk eksperimen juga, dan ini juga namanya Google Colab. Nah, ini salah satu Jupyter Notebook yang disediakan oleh Google. Ini salah satu keunikannya juga, ini bisa langsung connect langsung ke Google Drive dari Google Colab ini. Ya, meskipun bagi saya kekurangannya Google Colab ini terkadang untuk paket-paket yang tidak tersedia di Google Colab, setiap kali kita ingin mengerannya ulang lagi di hari entah kapanpun itulah, kita harus menginstal paketnya ulang lagi. Berbeda halnya dengan Jupyter Notebook seperti Conda dan lain-lainnya. Ya, jadi untuk buka Google Colab, ya, tinggal ketik colab.research.google.com, atau kalau repot mungkin bisa di search Google Colab saja di Google. Dan ya, bisa langsung pada Google Colab, tapi dengan syarat harus punya Gmail untuk akses ke Google Colab ini. Nah, ini research.google.com. Nah, di sini pun juga dijelas-jelas ini seperti untuk pemakaian sederhana-sederhananya. Bikin file baru aja. Baik. Nah, di sini juga keunikannya beberapa beberapa library sudah tersedia di Google Colab ini. Jadi untuk membuat file baru tinggal klik file lalu dan klik new notebook di sini. Oke. Baik, kita langsung ke kasus 2. Jadi di sini kasus 2 ini ada tulisannya print perhitungan aritmatika. Berbeda dengan huruf-huruf untuk string itu berbeda. Jadi untuk integer atau float itu tidak, untuk printnya tidak perlu menggunakan kutip 1 atau kutip 2. Jadi bisa langsung tulis angkanya pun juga dia bisa langsung keluar maksudnya. Tapi untuk string ya itu menggunakan kutip pada saat printnya. Nah, biasanya Google Colab dipakai untuk yang laptopnya nanggung. Jadi kalau laptop kita nanggung agak berat untuk ngejalanin kayak tadi, itu orang biasanya alternatif jalan ke sini. Ya. Nah, ini sebetulnya untuk eksperimen standar itu sudah lebih dari cukup, karena dia menyediakan juga GPU di dalamnya. Ya, GPU langsung dari Google ini. Betul. Dan nanti juga kita akan bahas sampai ke GPU-nya, gimana cara gunain GPU biar prosesnya lebih cepat dan segala macam. Nah, cuman bisa diklik yang alokasinya nggak, Van? Yang RAM atau disk itu. Nah, ini sebenarnya kita dapat RAM-nya 12 GB, jadi lumayan ya, kalau survei cuma 8 GB tuh. Kemudian GPU RAM-nya nanti sampai maksimum berapa? 15 ya? 16 ya? Agak kurang hafal aku. 15 atau 16 kalau nggak salah. Lumayan dibanding yang Surface kan nggak ada tuh GPU-nya. Kemudian kalau disk-nya tergantung kita langganan si Google Plus atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak Google Plus biasanya sedikit, kalau nggak langganan Google Plus lebih banyak lagi disk-nya. Ada nih, upgrade to Colab Pro. Nah, kalau misalnya kurang lagi tinggal bayar, cuma bayarnya sistemnya langganan. Nah, ini kan ngomongin GPU sebenarnya apa? Maksudnya kan yang saya tahu nih GPU buat main game. GPU itu kan grafik, kayak apa hubungannya sama pengoding tapi jadi pakai graphic card gitu? Gampangnya GPU modern itu punya processing unit, sama halnya dengan CPU. Nah, cuman kalau CPU itu bebannya kan OS di dia, apapun yang kita jalankan di OS ke dia juga untuk processing unitnya. Nah, kalau lagi penuh kan mod. Nah, kemudian memang komputasi di GPU sendiri itu lebih cepat. Kenapa? Karena dia memproses di environment-nya dia sendiri. Kalau CPU kan nggak, data simpan dulu RAM masuk ke CPU, balikin lagi ke RAM, lalu atau ke alat output dan segala macam. Nah, kalau GPU kan nggak, dia simpan di GPU-nya, GPU processing, nanti kalau butuh tinggal dipanggil dari GPU. Jadi lebih cepat memprosesingnya, nggak bolak-balik gitu. Nah, GPU sendiri kan memang awalnya untuk graphical, jadi mempercepat proses rendering atau rastering segala macam. Nah, cuman kemampuan ini di modern dimanfaatkan untuk ngolah. Karena yang intinya processing unit kan dari dulu cuma gitu aja, ngolah angka, nambah kurang kali bagi gitu ya. Sekarang makin berat ya. Nah, itu dimanfaatkan. Nah, apa sih yang sebetulnya terjadi? Gampangnya nanti biasanya kalau kita nyimpen data kan di variabel ya, Pak. Nah, variabel kita tuh nanti dibikin jadi satu matriks gede. Nah, satu matriks gede itu nanti kita operasikan di dalam CPU-nya, baru kita panggil lagi nanti hasil. Itu. Jadi sangat cocok untuk matriks operating. Itu aja. Berarti kalau Google Colab ini si processing unitnya bukan di laptopnya kan? Bukan. Di Google-nya. Bukan. Itu enaknya, makanya aku bilang untuk laptop yang tentang
Nah ini bisa pakai. Itu yang dinamain si cloud computing. Iya. Iya, ini salah satu bentuk implementasi cloud computing. Itu untuk mengaktifkan GPU-nya gimana? Kalau di saya sih nggak ada. Kalau diklik Ada. yang Ada. RAM itu adanya sistem RAM sama disk doang. Maksudnya di Google Colab ya? Ya, di situ nggak ada GPU RAM-nya kalau Di saya. runtime, Pak. Di runtime terus ada change runtime, nah di situ ada pilihannya. Tapi sekali lagi nggak akan kepake Pak GPU sampai nanti kita memberikan statement bahwa tolong operasi yang ini dikirim ke GPU ya. Nah nanti untuk ngirim ke GPU-nya ada dua yang bisa kita pakai. Bisa pakai PyTorch, bisa pakai TensorFlow. Nah cuma nanti itu. Itu. Jadi sementara kita pakai CPU terus nih sampai beberapa minggu. Oke, jadi ya mungkin bisa dicoba dulu. Aritmatika bisa seperti ini nih. 8 minus 2 misalnya nih. Dia akan langsung dia akan muncul seperti ini nih. 6. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini salah satu kelebihan dari Google Colab pun juga. Nggak kayak kan kalau di command prompt tadi kita hanya bisa run 1 output keluar, run 1 output keluar. Kalau di Google Colab pokoknya atau Jupyter Notebook dan jenisnya atau file-file IPYNB ini bisa langsung sekaligus. Jadi misalnya print lagi sendiri. Nah ini yang enaknya nih ada kayak macam suggestions gitu ya. Nah ya itu salah satunya juga tadi ada suggestionnya juga tadi kalau Google Colab ini.